pagi hari ini mau menyiapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami sembahkan, ini hati kami Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat
Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, seluruh sedang jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi hari ini untuk sama-sama kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita masih dalam pergumulan ya, secara khusus di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan kita tidak tahu ke depan sampai kapan dan berapa lama lagi kita masih harus terus bergumul. Salah satu hal dari sekian banyak yang menjadi pergumulan kita, bahkan mungkin bukan hanya kita, tapi juga kebanyakan orang di luar sana, adalah masalah kebutuhan. Banyak orang bergumul apa yang harus dimakan hari ini. Bagaimana dengan biaya sekolah anak-anaknya? Bagaimana biaya bayar listrik, biaya bayar air, atau juga kebutuhan-kebutuhan yang lain yang harus segera dipenuhi. Inilah pergumulan-pergumulan bagi kebanyakan orang pada hari-hari ini. Dan saudara, kita sebagai orang percaya, kita bergumul dalam hal kebutuhan ini sebenarnya adalah antara kekhawatiran kita dan kelimpahan Bapa. Saya ulangi lagi bagian ini ya. Ketika kita sebagai orang percaya bergumul soal kebutuhan hidup, sebenarnya itu adalah antara kekhawatiran kita dan kelimpahan Bapa kita. Kita sebagai manusia wajar jika kita khawatir. Tetapi di tengah-tengah kekhawatiran kita itu, kita diingatkan akan kelimpahan Bapa kita. Karena firman Tuhan menjelaskan banyak tentang bagaimana Allah memelihara umat-umatnya dalam segala berkat kelimpahannya. Nah, bagaimana kita bisa menjembatani antara kekhawatiran kita dan kelimpahan Bapa? Daud dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-25 mengatakan bahwa dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Saudara sekalian, untuk memahami kehidupan yang beriman itu memang membutuhkan waktu, membutuhkan proses. Tapi dalam kesempatan ini, saya memberikan 5 prinsip atau pegangan hidup bagi kita di mana kita bisa menjembatani antara kekhawatiran kita dan kelimpahan Bapa kita. Saya mengambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang pertama hingga yang ke-15. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang pertama hingga yang ke-15. Bapak, Ibu, Saudara bisa membaca dan menyimak di Alkitab masing-masing ya. Satu perikop di sana mengenai kisah tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang yang dikenyangkan bahkan lebih dari apa yang mereka butuhkan. Saudara, dalam kisah itu yang disebut hanya 5.000 orang laki-laki. Dan umumnya laki-laki dan perempuan itu jumlahnya hampir sama banyak. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sebenarnya jumlah perempuan jauh lebih banyak dari laki-laki. Jadi kita bisa memperkirakan ya, jumlah itu mungkin hampir 10.000 atau bahkan lebih dari itu. Namun yang dicatat memang hanya 5.000 karena mengingat background orang Yahudi itu yang diperhitungkan adalah kaum lelaki. Makanya yang dicatat hanyalah yang laki-laki. Nah saudara, dalam menjembatani antara kekhawatiran kita dan kelimpahan Bapa, ada 5 prinsip di situ yang bisa menjadi pegangan kita. Yang pertama, Tuhan tahu kita butuh. Tuhan tahu saya dan saudara memiliki kebutuhan-kebutuhan hidup di hari-hari ini. Kita butuh biaya untuk sekolah anak-anak kita. Kita butuh biaya untuk kesehatan. Dan begitu banyak mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Tuhan tahu saudara. Dan Tuhan tidak hanya berdiam diri atau hanya sekedar berpangku tangan saja melihat kebutuhan kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, sebagai lanjutan dari poin yang pertama ini, yaitu karena Dia tahu kita butuh, maka yang kedua, Tuhan punya cara tersendiri dengan cara Dia untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan kita. Jadi Dia punya cara, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Bukan dengan cara kita, tapi caranya Tuhan. Cara-cara yang kita sendiri mungkin tidak pernah terpikirkan. Tapi itulah cara Tuhan menolong kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang Tuhan cukupkan bagi kebutuhan kita, itu bukan hal yang jauh dari kita. Sekali lagi, apa yang Tuhan cukupkan bagi kebutuhan kita, itu bukan hal yang jauh dari kita. Saudara, pada waktu roti itu diserahkan kepada Yesus, itu bukan roti yang dibeli atau bukan roti yang dicari, yang diusahakan oleh murid-murid. Tapi roti itu yang sudah ada di situ melalui seorang anak yang kecil. Jadi berkat itu atau pemenuhan kebutuhan kita, seringkali Tuhan siapkan bukan jauh dari kita. Mungkin ada dalam pekerjaan kita, mungkin dalam hubungan kita di perusahaan atau di tempat pekerjaan kita, atau dengan teman kita, dengan relasi dengan kerabat kita, atau melalui orang-orang yang tidak pernah kita duga bahwa dia bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi kita. Itu prinsip yang ketiga. Yang keempat adalah Tuhan mencukupi bukan hanya apa yang kita butuhkan saat itu,
tapi terlampau sering Dia memberi lebih dari apa yang kita butuhkan. Sekali lagi, Tuhan mencukupi bukan hanya apa yang kita butuhkan saat ini, tapi Dia sering memberikan jauh lebih dari apa yang kita butuhkan. Tuhan memberi lebih dari apa yang kita butuhkan, Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam Tuhan. Kita bisa melihat itu dicatat dengan jelas di ayat yang ke-12 sampai yang ke-13 di kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 ini. Dikatakan di ayat-ayat itu bahwa, ayat yang ke-12 saya bacakan, dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Ayat yang ke-13. Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai, yang lebih setelah orang makan. Puji Tuhan. Dia menyediakan dan mengadakan lebih dari yang kita butuhkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dia menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan kita lebih dari apa yang kita pikirkan. Lebih dari kebutuhan kita Dia cukupkan, Dia beri kita kelimpahan yang luar biasa. Puji Tuhan. Dan yang kelima, poin yang terakhir adalah Dia bukan saja memberi makan, bukan saja membuat kita kenyang, membuat kita bersuka cita, tapi Dia juga berdoa untuk kita. Itu jelas dicatat dalam kisah ini. Saudara, setelah ribuan orang itu pulang, dalam kisah ini, Yesus kemudian naik ke atas bukit dan dikatakan Dia berdoa di sana. Sekarang mungkin pertanyaannya, mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, apakah Yesus berdoa untuk kita hingga hari ini? Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 di sana dicatat bahwa Roh Kudus berdoa untuk kita. Roh Kudus berdoa untuk saya dan saudara. Saudara, itulah kasih Allah bagi kita. Itulah kasih Bapa kita. Dia memberi kelimpahan untuk saya dan saudara. Jadi, di tengah pergumulan kita soal kebutuhan-kebutuhan hari-hari ini, ingatlah 5 hal yang tadi. Kiranya ini meneguhkan dan menolong kita menghadapi situasi yang berat, dan kita bisa menghadapi dengan kekuatan yang Tuhan beri karena Dia melimpahi kita rahmat dan anugerahnya yang heran. Tuhan terus menyertai seluruh sidang jemaat, Dia memelihara dan memberkati kita semua. Mari sama-sama tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur karena Tuhan memberikan kami kekuatan baru lewat kebenaran firman-Mu. Kami harus bergumul melewati hari-hari yang berat ini, tapi kami tahu kami punya Tuhan yang besar, yang berjanji, dan yang akan sanggup untuk menggenapinya bagi kami. Penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, anugerah-Mu, keberkatan-Mu bagi setiap kami, pasti Engkau sediakan dengan cara-cara-Mu yang ajaib. Tuhan pelihara seluruh sidang jemaat Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan cukupkan semua yang menjadi kebutuhan keperluan di hari-hari yang berat ini. Terima kasih, kami bersyukur, beri kepada kami terus hati yang berharap dan percaya sungguh akan kuasa dan pemeliharaan Tuhan, sampai kami akan melihat hidup kami disertai dengan mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan bagi kami, hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk perenungan firman hari ini, sempurnakanlah dalam pekerjaan kuasa Roh Kudus-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin.